semuanya, selamat datang dalam ibadah pemuda GPDI Antioquia Tebet. Walaupun hari ini kita beribadah secara online, kita bersyukur karena Tuhan tetap memberikan kita kesempatan untuk kita bisa bersekutu bersama-sama, walaupun kita berada di tempat yang berbeda-beda. Tapi aku yakin kita memiliki hati yang sama-sama ingin menikmati hadirat Tuhan pada sore hari ini. Oleh karena itu, mari kita mulai Antioquia Youth Online Praise and Worship. Kuasa
hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan di hidupku. Makasih Tuhan, benar Tuhan, hanya Engkau kekuatan kami Bapa. Biarlah kami hanya boleh berharap dan bersandar padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan, hanya Engkau kekuatan kami. Makasih Bapa, hanya Engkau kekuatanku Tuhan. Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan. Pegang Hanya janji-Mu. hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Mari kita sembah Dia, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Bapa dan sahabatku.
Tuhan, Kau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Mari kita satu dalam doa. Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, di saat ini Tuhan kami mengucap syukur kepadamu untuk semua anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami yang Kau selalu limpahkan dalam keadaan apapun. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini untuk ada dalam peribadatan kepada Engkau. Tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menjadi bagian dalam hati dan pikiran kami dimanapun kami berada saat ini. Dan biarlah lewat firman-Mu yang Engkau sampaikan lewat hamba-Mu di hari ini, bisa jadi berkat, kami bisa aplikasikan dalam keseharian kami untuk terus bertumbuh iman kepercayaan kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Salam sejahtera buat kita semua. Haleluya. Senang sekali bisa kembali beribadah dalam peribadatan pemuda GPDI Antioquia Tebet. Sekalipun kita hari ini beribadah dalam bentuk online, tapi tidak mengurangi sukacita damai sejahtera kita, karena Tuhan selalu menyertai kita dimanapun dan dalam kondisi apapun kehidupan kita. Puji Tuhan. Hari-hari yang berat karena memang di luar masih belum menentu soal pandemi COVID-19 ini akan berakhir seperti apa. Tentunya kita sebagai warga negara masyarakat harus mentaati peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Mari kita terus ketatkan protokol kesehatan, kita terus memakai masker, mencuci tangan, juga menjauhi kerumunan kalau tidak perlu, untuk memutus mata rantai COVID-19 ini supaya bersama-sama bergandengan tangan dengan pemerintah kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Puji Tuhan. Terima kasih kepada pimpinan pemuda GPDI Antioquia Tebet memberikan saya kesempatan hari ini untuk melayani lewat firman Tuhan. Mari segera kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen, orang yang percaya, mengandalkan Tuhan. Yeremia pasalnya yang ke-17, kitab Yeremia pasalnya yang ke-17, kita baca ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-8. Yeremia pasalnya yang ke-17, ayat 5 hingga ayatnya yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Ayat dalam Yeremia pasalnya yang ke-17 ini, ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8, adalah dua sisi yang saling bertolak belakang. Sisi yang satunya berbicara tentang kutuk, penyebab dari kutuk itu dan akibatnya. Sedangkan ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8 berbicara tentang berkat. Apa yang menyebabkan berkat itu datang dan seperti apa berkat itu. Ayat ini sebenarnya adalah teguran dari Allah yang disampaikan lewat Nabi Yeremia dalam pelayanan Yeremia di Yehuda Israel saat itu. Allah sebenarnya memberikan firman Tuhan ini untuk menegur orang Israel. Teguran Allah karena orang Israel saat itu sudah jauh dari kedekatan batin rohani dengan Allah. Orang Israel melakukan apa yang jahat dan tidak berkenan di hadapan Allah. Dalam Yeremia pasalnya yang ke-7,
ayatnya yang ketiga, Allah harus menegur orang Israel tepat di depan pintu gerbang bait Allah. Allah menyampaikan kepada mereka agar supaya hidup mereka diperbaiki, tingkah langkah serta perbuatan mereka. Apa yang harus diperbaiki? Kalau kita mundur di Yeremia pasal yang ke-7, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka membunuh, mereka berzina, mereka mencuri. Dan yang paling memedihkan hati Tuhan adalah orang Israel ini seolah-olah memakai ibadah itu sebagai satu wadah di mana mereka bisa menyucikan dosa mereka dan setelah itu bisa bikin lagi. Mereka seolah-olah menganggap bahwa ibadah bisa menghapus dosa mereka dan mereka bisa melakukan itu lagi tanpa perlu takut akan akibat dari dosa itu. Nah, kalau kita lihat di Yeremia 17, ayatnya yang kelima, ayatnya yang ke-8 tadi, kalau kita mundur ayatnya yang pertama, sebenarnya Allah memulai Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang pertama ini dengan sebuah statement yang keras, saudara. Yeremia 17 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Dosa Yehuda, Israel, telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka, dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Saudara, Allah sampai harus memakai sebuah analogi yang sangat keras, bahwa dosa yang Israel buat saat itu sudah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan. Allah ingin menggambarkan bahwa dosa orang Israel itu sudah sangat-sangat memprihatinkan. Dosa dan Israel itu seperti sebuah hal yang sangat melekat. Dosa sudah tertulis, kata firman Tuhan, pada loh hati mereka. Orang Israel menyembah Allah lain. Padahal di saat yang bersamaan Allah menuntut mereka hanya boleh menyembah kepada Allah Israel. Sehingga Allah kemudian menyampaikan firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang kelima ini adalah sebuah teguran keras dari Tuhan Allah. Allah ingin seolah-olah menyatakan kepada orang Israel bahwa mereka sudah jauh dari apa yang Tuhan mau. Orang Israel seolah-olah bisa berpikir bahwa mereka bisa mengandalkan kehebatan, kepintaran mereka. Seolah-olah mereka berpikir bahwa mereka bisa berjalan tanpa Tuhan Allah Israel. Mereka seolah-olah berpikir bahwa ada orang-orang khusus, petinggi-petinggi, raja-raja yang bisa melindungi mereka. Mereka berpikir bahwa mereka bisa mengandalkan Allah-Allah lain. Sehingga bagian yang terakhir juga firman Tuhan berkata, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Allah menegur orang Israel ini. Karena penyebab itu sehingga muncullah yang namanya terkutuklah. Saudara, kata terkutuk itu mungkin adalah kata yang paling tinggi, saudara ya. Tidak ada yang lebih lagi dari kata kutuk. Dan yang paling mengerikan adalah yang menyampaikan ini adalah Allah Israel sendiri. Tapi Allah Israel itu Tuhan yang kita kenal sampai hari ini dan kita sembah adalah Allah yang sangat adil. Tuhan bisa saja hanya menegur orang Israel dan bilang, terkutuklah kalian yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatan kalian sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Bisa saja, hanya sampai di situ saja. Tapi Allah itu adalah Allah yang adil. Ketika dia menyampaikan hal tentang kutuk, akibat dari kutuk itu, di satu sisi Allah menawarkan kepada orang Israel sebuah pilihan lagi, yaitu berkat. Ayatnya yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang ke-7 ini Allah ingin menuntut orang Israel supaya hanya boleh mengandalkan Dia. Di sini Allah menuntut sebuah monoloyalitas. Bahwa satu-satunya yang bisa diandalkan
dalam perjalanan kehidupan orang Israel, tidak boleh ada Allah lain selain Tuhan Allah itu. Tuhan Allah Israel itu. Ayat yang ke-6, akibat dari kutuk karena mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Akibatnya apa, saudara? Ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata demikian. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat yang ke-6 ini berbicara tentang kekeringan kerohanian secara total. Orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan, akibatnya adalah kutuk. Orang tersebut akan mengalami yang namanya kekeringan kerohanian secara total. Tapi sebaliknya ayat yang ke-8, akibat dari berkat mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang ke-8 berkata demikian. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Sisi yang berbeda ditawarkan oleh Allah. Kalau di ayat yang ke-6, akibat dari kutuk itu berbicara tentang kekeringan kerohanian secara total. Ayatnya yang ke-8 berbicara tentang kemakmuran kerohanian secara total. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya satu-satunya hanya pada Tuhan Allah, orang tersebut akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak akan pernah merasakan yang namanya kekeringan, kemarau, masalah, problem hidup, ujian hidup itu akan datang. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan Allah, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, ia tidak akan pernah mengalami yang namanya kekeringan kerohanian. Sepanjang kehidupannya, dari hari ke hari, Allah yang akan menuntun dia untuk melewati setiap permasalahan. Ketika orang mulai merasakan kekeringan secara kerohanian, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Dia, Tuhan Allah Israel itu, orang tersebut tidak akan pernah mengalami yang namanya kekeringan kerohanian. Allah menawarkan dua pilihan kepada orang Israel. Mau kutuk, kekeringan kerohanian secara total. Silakan, andalkanlah manusia, kekuatan diri sendiri, dan hatinya jauh dari Tuhan. Tapi di satu sisi ada pilihan yang lain yang Allah tawarkan. Kalau mau berkat dan akan mengalami yang namanya kemakmuran kerohanian secara total, Allah menuntut yang namanya monoloyalitas, hanya boleh mengandalkan Dia dan menaruh harapan hanya kepada Dia. Haleluya. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Kenapa kita tidak boleh mengandalkan orang lain, mengandalkan pribadi, kekuatan, kemampuan kita sendiri? Oke, tadi sudah ada berkat, ada kutuk. Tapi mari kita lihat sebuah firman Tuhan dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15. Sebuah firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus Kristus ketika Kristus berbicara tentang pokok anggur yang benar. Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah daripada pokok anggur. Tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Maaf, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Ini alasannya saudara. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Alasan pertama kenapa kita harus mengandalkan Tuhan satu-satunya dan menaruh harap kita hanya kepada Dia. Karena di luar Tuhan, saya dan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Pernahkah saudara mengalami masalah kemudian berharap kepada orang lain? Oh, teman saya bisa bantu saya. Ya tidak apa-apa saudara. Banyak kali kita berpikir bahwa kita punya saudara, kita punya rekanan yang bisa bantu. Mungkin satu kali bisa dibantu, kedua kali dibantu. Tapi sampai kapan? Manusia itu terbatas adanya. Apalagi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oh saya mampu, saya disekolahkan, saya pinter. Saya punya kemampuan akademis di atas rata-rata. Orang tua saya punya jabatan. Saya pasti bisa melewati masalah ini. Saudara, percayalah, ketika kita mengandalkan manusia dan mengandalkan diri kita sendiri melebihi Tuhan, ujungnya adalah kekecewaan. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan Allah, menaruh harap kita hanya kepada Dia, janji firman Tuhan, Dia akan memberkati kita. Kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kemakmuran kerohanian secara total. Karena di luar Kristus, di luar Tuhan, saya dan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Saya dan saudara akan mati kering secara rohani. Oleh sebab itu Kristus menyampaikan dalam sebuah firman Tuhan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Kristus. Tidak ada jalan lain saudara. Tidak ada harapan lain selain berharap hanya kepada Dia. Itu alasan yang pertama. Kenapa kita harus dan hanya boleh berharap dan mengandalkan Tuhan Allah. Alasan yang kedua. Dalam Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6. Kita baca ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan ini berbicara tentang Abraham ketika diberikan janji oleh Allah. Ibrani 6 ayatnya yang ke-13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Ayat 17. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Ayat yang ke-18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Haleluya. Alasan yang kedua kenapa kita harus mengandalkan Tuhan Allah dan menaruh harapan kita hanya kepada Dia dan bukan kepada orang lain atau manusia. Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak mungkin berdusta. Ada begitu banyak peristiwa hebat dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Allah begitu banyak berjanji dan satu janji pun tidak pernah Dia ingkari. Ayub dalam sebuah pergumulan yang berat, ketika Allah menjawab dia dari dalam badai, Ayub memberikan satu pengakuan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tapi Ibrani 6 ayatnya yang ke-18 bagian A berkata, ada satu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh Allah. Allah sekali-kali tidak mungkin berdusta. Kalau Dia berjanji akan memberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Dia,
maka Tuhan pasti akan menepati janji itu. Orang itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak akan pernah ragu dan takut soal kekeringan. Allah pasti menepati janjinya. Sebaliknya, ketika Allah berjanji akan memberikan kutuk kepada orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapnya jauh dari Tuhan, hatinya jauh dari Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia akan mengalami yang namanya kekeringan. Allah juga pasti akan menepati janji. Pilihannya hanya ada dua. Apakah kita mau mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan, dan hati kita jauh dari Tuhan? Akibatnya adalah soal kutuk, kekeringan kerohanian. Atau pilihan yang kedua, Allah berjanji akan memberkati setiap orang yang mengandalkan Dia, yang menaruh harapnya hanya pada Dia, pada Tuhan Allah. Orang itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak pernah berhenti berbuah. Dan Allah sekali-kali tidak mungkin berdusta soal janjinya. Puji Tuhan. Lalu bagaimana kita menyikapi kita sebagai orang percaya soal hidup mengandalkan Tuhan? Bagaimana sebenarnya? Mari kita buka dalam Amsal pasal yang ketiga, sebuah tulisan yang indah dari seorang raja yang penuh dengan hikmat, Salomo. Amsal pasal yang ketiga, kita baca dari ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Cara kita untuk bisa mengaplikasikan, mengandalkan Tuhan dalam keseharian kita adalah kita harus percaya sungguh kepada Dia dengan segenap hati kita dan tidak bersandar kepada pengertian. Ayat yang ke-6 dalam pasalnya yang ketiga berkata, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mengakui Allah dalam setiap perjalanan, itu berbicara tentang kedekatan hubungan yang erat dengan Allah itu sendiri. Tidak mungkin kita bisa mengakui Dia sebagai Tuhan kalau kita tidak punya hubungan yang erat dengan Dia. Cara untuk bisa mengandalkan Tuhan, untuk bisa dapat berkat, kita harus punya hubungan yang erat dengan Allah. Banyak waktu sebagai seorang anak muda, ada banyak waktu yang Tuhan berikan. Kita mungkin saudara bisa berkuliah, bersekolah, bekerja, dalam aktivitas saudara keseharian saudara. Tapi mulai saat ini, mari kita belajar untuk memberikan waktu lebih banyak untuk bisa mendekat kepada Dia, membaca firman, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, mengasihi sesama kita, mengaplikasikan firman Tuhan dalam keseharian kita, mengakui Dia dalam segala tingkah langkah kita. Maka Tuhan Allah, Ia akan memimpin dan meluruskan jalan kita. Bagian firman Tuhan yang terakhir. Kalau kita lihat sebuah contoh dalam Alkitab, kita tidak perlu baca. Yosua, anak muda, seorang abdi Musa yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dia masih sangat muda dan harus memimpin sebuah bangsa yang besar. Dimulai dengan menyeberangi sungai Yordan. Dalam sebuah kekhawatiran, tidak dicatat, tapi Yosua mungkin waktu itu gelisah. Tapi Allah berfirman, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Peliharalah hukum Musa. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Maka kamu akan beruntung. Dan kalau saudara baca kisah Yosua, Yosua mengaplikasikan sebuah
firman Tuhan. Apa yang difirmankan Allah dibuat oleh Yosua. Dan kemenangan demi kemenangan Yosua dapatkan bersama dengan orang Israel. Sampai usia lanjut dalam Yosua pasalnya yang ke-23. Ketika Yosua di masa-masa akhir hidupnya, dia mengumpulkan bangsa Israel. Dan Yosua berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu orang Israel. Peganglah semua hukum Musa. Janganlah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Yosua mengulang kembali firman Tuhan ketika Allah memanggil dia. Membuktikan Yosua terus memelihara firman itu dalam kehidupannya. Dan catatan Alkitab, sampai Yosua mati. Bahkan sampai tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua. Orang Israel tetap taat kepada Allah. Kualitas kerohanian orang Israel berada di titik yang sangat tinggi saat itu. Mereka tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kenapa? Ada seorang tokoh yang mereka teladani, yaitu Yosua, yang mendekat dan mengenal dan hanya mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan dia. Saudara, anak-anak muda, mari dalam setiap perjalanan kehidupan kita, mari kita hanya boleh mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena dia Allah yang baik, janjinya adalah sebuah janji yang pasti. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, kiranya Roh Kudus akan terus memelihara dan memberkati setiap kehidupan kita dari hari ke hari sampai Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan kami bisa menikmati berkat-Mu di hari ini dalam peribadatan pemuda di GPD Antioquia Tebet. Sekalipun kami terbatas, tidak bisa bertatap muka, tapi kami percaya ada Roh Kudus Tuhan yang terus menjamah kami, menjaga dan melindungi kami. Agar supaya kami tetap taat kepada Engkau, melewati hari-hari yang Kau percayakan kami bisa lewati di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami bisa memilih pilihan yang tepat, yaitu berkat ketika kami hanya mengandalkan Engkau satu-satunya. Kami menaruh harapan kami hanya kepada Engkau. Kami belajar Tuhan untuk mengakui Engkau dalam setiap tingkah laku kami, dalam perjalanan kami. Maka Engkau yang akan terus meluruskan, membukakan jalan. Mungkin akan ada masalah, ada ujian kehidupan. Tapi bersama dengan Engkau, dengan Roh Kudus-Mu, kami tahu kami akan bisa melewati masalah-masalah itu. Puji Tuhan, terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Berdoa untuk teman-teman pemuda, mulai dari pimpinan yang ada. Kau terus karuniakan mereka hikmat kebijaksanaan. Biarlah lewat wadah pemuda GPD Antioquia Tebet, nama Tuhan saja yang akan dipuji, dipermuliakan. Banyak anak-anak muda akan diberkati lewat pelayanan mereka. Dalam keseharian mereka juga, dalam aktivitas mereka Tuhan berkati. Kami berdoa khusus Tuhan Yesus buat teman-teman pemuda GPD Antioquia Tebet dimanapun berada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, melindungi, menyertai mereka. Kiranya Tuhan yang akan selalu mengaruniakan kepada mereka Tuhan masa depan yang cerah, penuh dengan harapan ketika mereka mengandalkan Engkau. Berkati orang tua kami, sanak saudara kami, orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun, berkat melimpah juga Engkau anugerahkan. Makasih banyak Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Ampuni segala dosa kami. Kami akan terus mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian rangkaian ibadah pemuda kita pada hari ini. Jangan lupa besok Senin kita masih ketemu di ibadah doa pemuda remaja pukul 7.30 malam melalui aplikasi Zoom Meeting. Sampai ketemu di ibadah pemuda bulan depan ya. See you. Bye-bye. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan,
siap dan penuh